Aep digerebek karena bawa perempuan di situ. Oh, ada cerita Aep digerebek. Iya, digerebek. Oke. Saya dapat cerita tapi dari warga ya pada saat itu. Digerebek bawa perempuan. Nah, yang menggerebek ini anak-anak terpidana ini. Itu juga menggerebek juga atas izin ke RT RW dulu, ke ketua setempat. Digerebek di situ ternyata wanitanya ada di situ. Iya. Terjadi keributan. Selang beberapa minggu terjadi kecelakaan Vina dan Eki. Nah, yang menggerebek ini anak-anak terpidana ini. Berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Saya kirim WhatsApp ke Pak Oto Hasibuan, ke Pak Muhtar Effendi, ke Ibu Titin, ke Pak Jogi, dan ke Farhad Abbas. Dalam rangka tanda petik memaksa Rudiana dan Polri agar buka suara tentang hasil pemeriksaan tersebut, maka patut dipertimbangkan untuk mempolisikan Rudiana dengan pasal 220 KUHP. Saya berharap sungguh-sungguh bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti sehingga nantinya kita akan tahu persis apa peran Rudiana. Sampai sekarang ini saya masih gambar itu kesaksian Aep, bohong semua. Apalagi yang bohong? Batu. Aep bilang anak-anak melempar batu ke korban. Di tempat titik anak-anak nongkrong itu nggak ada batu. Bisa cek sekarang ke situ. Dari 2016 hingga sekarang nggak ada batu, nggak ada batu. Kenapa saya tahu? Ada pohon duet di situ. Pohon apa? Pohon duet. Iya. Di tempat kejadian Vina dan Eki di itu ada pohon duet. Jadi kalau memang ada musim duet, saya sama anak saya itu yang kecil nyari duet ke situ. Saya nyari batu, kan ada duet yang gerompot tuh. Jadi saya tuh lempar gitu. Dan saya nyari batu di tempat anak-anak nongkrong itu nggak ada, adanya di kebun masuk ke dalam. Terus saya survei gitu jarak pandang Aep. Kenapa Aep bisa hafal motor-motor dari kejauhan? Itu Aep bukan ngapalin dari penglihatan, tapi Aep ngapalin dari ingatannya dia. Karena terpidana ini setiap harinya itu bolak-balik mondar-mandir itu pakai motor yang gak ganti-ganti. Misalkan Hadi pakai motornya Vixen. Setiap kerja lewat bengkel cucian Aep. Mau berangkat kerja, mau pulang kerja, mau beli apa, selalu lewat situ. Eko pakai motornya Beat, selalu lewat situ. Jadi Aep diberi kesaksian motornya apa aja. Ya dia udah di luar kepala. Karena terpidana pakai motornya nggak ganti-ganti itu. Setelah dicek, disamain, bener itu. Pada malam kejadian, 2 orang saksi ini bersama dengan 5 terpidana itu bersama-sama pada malam hari itu. Dan 2 saksi ini pada saat di BAP hingga di persidangan itu menyatakan hal yang sama, bahwa mereka ada di rumah Pak RT begitu. 10-10-nya berada di rumah Pak RT, tapi 5 jadi terpidana gitu. Bagaimana Anda melihat itu? Ini gimana bisa? Saya masih memikirkannya. Bagaimana bisa memasukkan itu di akal? 4 orang saksi datang kepada saya. 4 orang ini mengaku 4-empatnya ini tidur di rumah Pak RT bersama-sama dengan 6 orang lain. 5 diantaranya dari 6 ini adalah terdakwa. 1 diantaranya adalah anak ketua RT. Anak ketua RT ini ada di situ, nggak pernah jadi saksi. RT-nya menjadi saksi. Ini aneh bin ajaib nih. Kalau ini bisa dibuktikan bahwa betul-betul 5 orang itu, 10 orang ini sungguh-sungguh ada di rumah RT pada saat yang bersamaan terjadinya pembunuhan, maka ini adalah jadi alibi. Ya, alibi yang sangat sempurna bahwa 10 orang ini ada di tempat yang lain, yaitu di rumah RT pada saat Vina dan Eki itu dibunuh. Jadi nggak mungkin ada pembunuhan dilakukan oleh mereka ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada saksi lawan yang mengatakan yang sebaliknya? Berapa orang dan bagaimana kualitas saksi lawan ini? Kebohongan Aep, saksi kunci yang dipakai Ibtu Rudiana untuk menyelidiki kasus kematian Vina dan anaknya Eki, dibongkar oleh Ferry Haryanto, yang merupakan warga di sekitar SMP Negeri 11, tempat kejadian Vina dan Eki dihabisi oleh geng motor. Ferry mengungkap, 5 terpidana yang kini ditahan dalam kasus Vina, ternyata adalah orang yang saat itu menggerebek Aep, memasukkan 2 wanita ke tempat kerjanya. Aep merupakan saksi kunci
yang membuat 8 terpidana kasus Vina kini ditahan di penjara. Menurut Ferry, bisa saja alasan Aep bersekongkol dengan Ibtu Rudiana dalam mentersangkakan 8 terpidana kasus Vina karena ada dendam sebab Aep pernah digerebek oleh terpidana tersebut. Selain itu, Ibtu Rudiana juga banyak dicurigai terlibat dalam perekayasaan kasus Vina dan Eki, di mana Rudiana diduga menangkap tersangka yang tidak bersalah. Dan kini, Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap juga diduga tidak bersalah dan hanya korban yang dikambing hitamkan. Kita sekarang sibuk membahas sebentar ya. Kita sekarang sibuk membahas ada 8 orang plus 1 orang. 8 terpidana plus 1 orang tersangka. Tapi kita lupa bahwa Vina dan Eki itu orang yang sudah meninggal dunia dan itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan juga, Bapak. Jangan saudara hanya menuduh atau mencurigai seseorang yang bernama Pak Rudiana. Dia itu orang tua kandung dari almarhum. Anda merasa dia seolah-olah pelaku dan lain-lain. Jangan begitu cara berpikirnya. Saya kira begitu. Saya ke kiri apa ke kanan nih sekarang? Saya jelaskan dulu, Bang Rasman. Saya mau lihat yang mana? Ke kanan. Bang Rasman, jadi begini Bang Rasman. Jangan Bang Rasman mengatakan kami jangan membangun dari pikiran yang ini. Bang Rasman sendiri itu menuduh si Peggy Setiawan pelakunya. Nggak boleh dong. Kapan saya tuduh? Nggak boleh katanya. Ya makanya semua lagi dalam proses di peradilan. Nih. Jadi gini Bang. Kapan saya tuduh? Gini Bang Rasman. Saya ke kiri lagi. Jadi itu kan dari ke kanan baru ke Peggy kiri. Setiawan DPO. Nanti baru lurus. Ya. Oke. Ini Aiman nih jago nih, saya diuji nih. Ya. Peggy Setiawan DPO itu kan menurut saudara dan menurut penyidik. Menurut saudara, menurut polisi. Iya, menurut saudara dan menurut penyidik. Kan putusan hakim 3 orang. Peggy bukan Peggy Setiawan. Kan hakim Anda baca nggak putusannya? Polisi berkeyakinan. Anda baca nggak putusannya? Anda dari mana mengatakan bahwa itu Peggy? Peggy bukan Peggy Setiawan. Mana sih Anda? Anda baca nggak? Polisi berkeyakinan. Udah nggak usah bawa. Mau saya kasih. Mana sama saya? Ada nggak fotokopinya sama Anda? Peggy Despero, Anda ini baca nggak ngotot Anda ini? Kok ngotot? Peggy Despero. Itu kan Anda kan? Kita baca. Coba Anda baca. Terkait dengan dugaan membuat laporan palsu adalah karena di dalam laporannya tercantum bahwa Rudiana menyebut kurang lebih kedua korban ini ditusuk. Jadi kedua-duanya ditusuk dan kedua korban meninggal di TKP. Padahal kita tahu persis bahwa hasil pemeriksaan baik itu dokter umum maupun hasil otopsi oleh dokter forensik mengatakan pada tubuh almarhum Eki tidak ada trauma tajam. Pada tubuh almarhumah Vina ada trauma tajam. Tapi trauma tajam itu bukan berupa tusukan, terutama di bagian perut dan dada, melainkan di tangan, di punggung telapak tangan sebelah kiri, seingat saya, dan di pipi. Pertanyaan, lantas dari mana Rudiana ini berani melaporkan bahwa sudah terjadi pembunuhan berupa penusukan terhadap kedua korban? Perkiraan saya, dia tahu bahwa itu tidak terjadi. Tapi dia laporkan, itu dia laporan palsunya. Berarti sepatutnya dia dipidana kalau memang perkiraan saya ini benar adanya. Nah, untuk memastikan apakah perkiraan saya ini benar ataukah meleset terkait dengan dugaan Rudiana membuat laporan palsu, polisikan dia. Itu dia alasannya.